Halo, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kabar Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih semakin bahagia dan selalu sehat di masa pandemi ini dan tetap menjaga prokes untuk kebaikan bersama. Kita sudah masuk di tahun 2022 dan kita sudah masuk masa prapaskah setelah kita menerima abu di dahi kita sebagai tanda pertobatan kita. Dan tema APP tahun 2022 ini adalah tinggal dalam Kristus, berbela rasa dan pengharapan. Kita akan mulai Sarasen APP yang pertama dengan judul Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Membangun semangat pertobatan. Judulnya sangat luar biasa ya. Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Nanti kita akan membahas, akan berbagi tentang apa yang dimaksud koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Pertemuan APP yang pertama ini diambil dari kitab suci Yoel bab 2 ayat 12 sampai 17. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk Sarasen APP yang pertama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, sebelum dimulai saya akan memberikan sasaran pertemuan dulu, menyampaikan sasaran pertemuan apa sih sasaran pertemuan Sarasen APP yang pertama ini. Yang pertama, menyadari maksud adanya masa prapaskah dalam konteks peristiwa-peristiwa iman yang dirayakan sepanjang tahun liturgi. Yang kedua, menghayati masa prapaskah sebagai masa retret agung untuk merenungkan dan mensyukuri misteri sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Yang ketiga, mengenangkan atau mempersiapkan baptisan dan membina pertobatan. Maka sekali lagi ada 3 sasaran yang akan kita sasar ya sebagai goalnya, tujuannya. Kita menyadari akan masa prapaskah ini adalah konteks tahun iman kita atau peristiwa iman kita, di mana kita harus 40 hari untuk retret agung, pantang dan puasa, dan masa pertobatan, dan mengingat kembali bahwa misteri sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Harapannya di masa prapaskah ini kita diajak untuk bertobat, ya, hidup lebih baik lagi di masa pandemi ini, hidup berbela rasa dan peduli terhadap sesama. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam rasa syukur kita dapat kembali berjumpa dan berkumpul dalam pertemuan pertama APP. Nah, marilah kita juga bersyukur bahwa dengan masa prapaskah kita semua diberi kesempatan selama 40 hari untuk menjalani retret agung. Dalam retret agung inilah kita hendak mensyukuri rahmat belas kasih Allah dalam misteri sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rahmat belas kasih Allah pula kita hendak mensyukuri rahmat baptisan yang membuat kita menjadi pendosa yang tertebus. Oleh karena itu, selama 40 hari masa prapaskah ini kita hendak membina pertobatan sejati dengan lebih tekun dan sungguh mengusahakan keutamaan hidup sebagai murid-murid Kristus. Maka sekali lagi, ini pertemuan APP yang pertama mempersiapkan kita untuk 40 hari ke depan menjalani retret agung, dan kita betul-betul bertobat. Kita merefleksikan kembali selama 1 tahun ini apa yang sudah dilakukan, dan kita mempertobatkan diri untuk mengalami misteri sengsara wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti Yesus
40 hari 40 malam lamanya berpuasa di padang gurun. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita menyerukan tobat kita, di mana kita mengakui dengan kerendahan hati kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Mengawali pertemuan ini, marilah dengan rendah hati kita mengakui kerapuhan kita di hadapan Tuhan dan sesama, dan berharap akan limpah berkat belas kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas limpah berkat kerahiman-Mu yang akan kami renungkan dan rayakan selama masa Prapaskah. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar selama menjalani retret agung masa Prapaskah ini, kami sungguh menyadari kerapuan dan dosa-dosa kami, dan membangun niat yang tulus untuk bertobat dan mengusahakan kebajikan, serta keutamaan hidup sebagai para pendosa yang telah Engkau tebus. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki bacaan kitab suci yang diambil dari kitab Yoel bab 2 ayat 12-17 dengan judul Koyakkanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan membahas tentang pendalaman katekisi kitab suci dari kitab Yoel. Apa saja intinya? Pertama, dijelaskan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia itu pasti jatuh ke dalam dosa, ya, karena dari Adam dan Hawa pun sudah jatuh. Begitupun dalam menjalani hidup di dunia ini, manusia pasti jatuh ke dalam dosa. Kemarin penerima sakramen tobat pasti berdosa lagi. Setelah itu tobat lagi, dosa lagi. Ya, begitulah. Ya. Tapi itulah manusia jatuh ke dalam dosa karena kerapuhannya.
Nabi Yoel menyerukan pertobatan bukan hanya dengan berpuasa, mengadu dan menangis, tetapi perlu perubahan hati dan hidup yang selaras pada kehendak Tuhan. Maka yang dimaksud adalah koyakkanlah hatimu, dan bukan pakaianmu, itu bukan soal luarnya ya, tapi perubahan hati. Perubahan hati yang betul-betul membuat kita hidup lebih baik. Luarnya itu kan hanya sebatas alat untuk kita melakukan apapun, tapi segala sesuatu itu kan berasal dari hati. Maka Yesus pun dalam hal makan pun, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita tidak ada yang najis, tidak ada yang haram. Tapi yang keluar dari hati, keluar yang dari mulut, itulah yang haram. Karena yang berasal dari hati, jika hatinya baik, matanya baik, akan melakukan hal-hal yang baik. Tapi jika hatinya gelap, matanya gelap atau hatinya tidak baik, ya akan melakukan sesuatu yang tidak baik dan merugikan. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita merubah hati. Ya, yang terpenting, ubahlah hatiku ya Tuhan. Seperti itu. Ini sangat penting di awal kita memasuki masa prapaskah ini. Masa prapaskah mengikuti Kristus yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan wafat di kayu salib. Nah, masa prapaskah adalah mengikuti Kristus yang telah merendahkan dirinya. Allah yang menjadi manusia, yang lahir di kandang, tidak memiliki penginapan, lahir seadanya, rendah. Tuhan yang mau menjadi tukang kayu, begitu ya, dan hidup apa adanya, tidak bergelimang harta. Sama seperti kita rakyat yang miskin pada waktu itu, orang-orang biasa. Tapi Kristus sudah mengajarkan kita, yang penting itu setiap ada proses taat sampai wafat. Itu yang terpenting. Aku telah memelihara iman, ya kan? Aku sudah mengakhiri pertandingan dan aku telah memelihara iman. Yang penting itu. Di mana masa prapaskah itu kita harus serupa dengan Kristus. 40 hari Kristus atau Yesus itu berpuasa di padang gurun, dan kita pun juga belajar, karena Yesus itu tidak hanya Tuhan bagi kita, tapi seorang guru, seorang sahabat yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Membangun pertobatan diri dengan membangun hidup beriman dan peduli pada sesama. Nah, jadi kita mengoyakkan hati kita, merubah hati kita di masa pandemi ini yang mungkin egois kan. Aduh, aku takut, aku tidak, aku aja masih kekurangan. Terus bagaimana kita peduli dengan orang lain? Nah, pertobatan itu tidak hanya sekedar Romo saya mengaku dosa, tidak, tapi harus ada tindakan yang baik, yaitu dibuktikan dengan sebuah tindakan yang peduli pada sesama. Bukan tindakan untuk diri sendiri, tapi tindakan dari hati kita berikan kepada orang yang membutuhkan, membantu orang lain. Seperti Yesus juga dalam peristiwa memberi makan 5.000 orang, Yesus berkata pada para murid, kamu harus memberi mereka makan. Maka harus ada tindakan yang nyata. Seperti itu. Tuhan tidak membutuhkan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan ampunilah aku, Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Tidak. Tapi bagaimana kita juga menjadi penolong bagi orang lain, seperti itu. Itulah Bapak Ibu, saudara sekalian, katekisme kitab suci dari kitab Yoel. Ada 4 yang harus digarisbawahi. Nah, kita masuk pada renungan dan sharing. Nanti saya akan sedikit sharing Bapak Ibu, dan kita akan membaca beberapa renungannya dulu. Apakah masa prapaskah kali ini menjadi kesempatan yang istimewa bagiku? Mengapa demikian? Kalau bagi saya pribadi, masa prapaskah selalu menjadi sesuatu yang kesempatan istimewa. 40 hari kita pantang dan puasa loh, lebih dari sebulan. Dan kita betul-betul retret agung, meninggalkan segalanya, segala sesuatu yang sudah kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan, kita tinggalkan. Kita berusaha untuk menarik diri dari dunia, mawas diri dan hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Itu. Mengapa demikian? Karena bagi saya, ya, saya mempersiapkan diri saya
sebelum saya memasuki misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Karena Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa saya, menebus dosa kita semua. Yang kedua, bagaimanakah aku mengalami Allah yang sungguh mengasihiku? Pengalaman saya mengalami Allah itu dari orang yang mengasihi saya, menolong saya. Dalam hal bersosial, dalam hal pekerjaan, banyak Allah yang hadir melalui orang-orang yang ada di sekitar saya, mengasihi saya, membantu saya dalam hal saya memiliki masalah, entah dalam hal keuangan, entah pertolongan dalam hal sosial, selalu ada, selalu memberikan solusi. Allah hadir melalui orang lain. Begitupun nanti selama masa prapaskah ini, pasti kita akan menjumpai Allah dalam rupa sesama kita. Yang ketiga, apakah tindakan dan kecenderungan buruk yang ada dalam diriku, khususnya saat pandemi, yang perlu aku tinggalkan? Ketakutan, berlebihan, tidak sabar, dan mudah marah, malas serakah, dan suka menimbun. Apakah tindakan bisa dihilangkan ya, atau ditinggalkan? Bisa. Saat daripada kita merasa khawatir, berdoa aja deh. Lebih baik berdoa daripada khawatir ya. Saat saya merasa khawatir, ketakutan berlebih, aduh mau makan gimana, uangnya pas-pasan, akhirnya mudah marah karena emosi, karena ketakutan itulah, kekhawatiran itu, akhirnya kita mudah marah, malas, terus berpikir melakukan segala cara ya. Intinya harus bagaimana, harus bisa, akhirnya serakah ya. Maka dari itu, saat kita khawatir ya, serahkan kekhawatiran itu pada Tuhan dan berdoa pada Tuhan, berdiam diri. Kalau terbiasa meditasi ya meditasi, merenung, pasti Tuhan akan menjawab saat kita diam. Kita terkadang kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita ya, karena kita terlalu banyak omong, terlalu banyak menuntut Tuhan. Tapi kita lupa untuk berdiam diri sejenak, mendengarkan suara hati kita. Karena Tuhan berbicara melalui hati kita. Coba deh selama masa prapaskah itu kita memohon dan kita juga berdiam diri. Mohon petunjuk Tuhan agar Tuhan bicara melalui hati kita. Yang keempat, niat pertobatan seperti apakah yang hendak dengan tekun ku usahakan selama 40 hari masa prapaskah kali ini? Mengapa demikian? Mengurangi porsi makan, mengurangi uang jajan itu pasti ya. Dari yang jajan 10.000 jadi jajannya 8.000, 2.000 disisihkan, dimasukkan ke kotak. Setelah itu jika selama 40 hari dikali dapatnya berapa, 2.000, 8.000, 2.000 jadi 80.000 ya. Itu jadi selama satu hari itu memberikan 2.000 atau enggak 5.000, itu tetap setiap ada proses, tidak tiba-tiba nanti yaudah besoklah tak kumpulkan di 100.000, enggak. Tapi yang terpenting itu setiap ada proses. Receh, mengumpulkan receh setiap hari selama 40 hari masa prapaskah. Itu nanti kita bantu bagi orang lain, kita beri kepada orang yang membutuhkan. Ingat, masa prapaskah adalah di masa dimana kita harus mengurangi kebiasaan kita puasa dan pantang, dan yang puasa pantang itu hasilnya kita berikan pada orang lain dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang atau sembako. Mengapa demikian? Ya, karena itu wujud pertobatan nyata dengan cara membantu orang lain. Yang dibantu bahagia, yang membantu lebih bahagia. Begitu. Yang ditolong bahagia, yang menolong lebih bahagia. Yang dicari bukan soal kita kehilangan materi, tidak, tetapi hasil akhirnya di mana kita bahagia. Hidup kita hidup, tidak menjadi hidup yang tidak hidup, tidak bisa dimaknai, tapi hidup yang menggunani bagi orang lain. Oke. Kita lanjutkan dengan doa umat dan doa Bapa kami. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga,
Kami mengucap syukur atas berkat dan karunia yang boleh kami terima dari Engkau. Kami bersyukur kami boleh melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih atas kesehatan yang boleh kami miliki. Layakkan kami untuk menjalani masa retret agung ini, untuk mempersiapkan hati kami dalam masa pertobatan ini. Semoga kami menjadi pribadi yang baru dan hidup kami lebih baik serta berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan atas segala penyelenggaraanmu. Amin. Kita satukan doa umat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas misteri sengsara dan wafat putramu yang mendapatkan kami kembali sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas masa prapaskah ini. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar dapat mensyukuri rahmat baptisan kami masing-masing dan dengan tekun dan setia membina pertobatan di hadapan-Mu. Bantulah kami untuk menyesali segala kerapuan dan dosa-dosa kami, dan dalam syukur atas limpah kerahiman-Mu, kami bangkit untuk membina keutamaan hidup sebagai para pendosa yang telah Engkau tebus, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saya di akhir pertemuan Saresa yang pertama ini saya mengajak untuk alangkah baiknya setia dalam proses di masa retret agung ini. Berpuasa dan berpantang, menyisihkan hasil berpuasa dan berpantang untuk sesama yang membutuhkan. Menyisihkan hasil berpuasa dan berpantang dalam bentuk uang receh, 500, 1000, 2000, atau 5000. Ataupun dalam bentuk sembako yang dikumpulkan sedikit demi sedikit setiap hari sebagai tindakan nyata berbagi dan berbela rasa dengan sesama yang membutuhkan. Jadilah berkat bagi sesama. Itu ajakan saya. Semoga Sarasean yang pertama ini menjadi awal masa retret agung kita. Saya mengucapkan terima kasih atas segala berkat dan anugerah dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang saling mendoakan satu sama lain, saling mensupport satu sama lain. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada penyampaian yang kurang jelas, suara kurang jelas, saya juga minta maaf. Saya tetap mohon kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendoakan saya dan kita saling mendoakan satu sama lain di dalam nama Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati dan kita bertemu di pertemuan APP yang kedua. Terima kasih dan berkah dalam.